sih, Bu? Ya, pulang yuk. Tadi kan Ibu sudah bilang, kita tidak perlu takut, kita kan tidak salah. Ya, ayo dong, Bu. Nah, kita dibawa lagi kantor polisi. Kita harus bertemu Bang Malin dulu. Oh, iya, Bu. Itu bukan temennya Lily. Ayo pulang ya, Bu. Tenang saja, kita tangkap. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo, Tik. Sekarang juga usir pembantu kita yang di rumah. Saya nggak suka cara kerja dia. Sekarang ya, Tik. Oke, kalau kamu maunya begitu, akan saya lakukan. Udah ya? Udah. Aneh. Lili! Iya, Nyonya. Cepat kamu bereskan barang-barang kamu sekarang juga. Apa? Kamu budak ya? Saya bilang kamu cepat beresin barang-barang kamu sekarang juga. Kamu saya pecat. Saya dipecat? Iya. Tapi apa salah saya, Nyonya? Kamu pakai nanya segala lagi. Saya punya hak untuk melakukan apa saja. Saya ini majikan kamu. Sekarang kamu beresin barang-barang kamu dan cepat pergi dari sini. Tapi... Cukup. Kami tidak berbuat jahat, Pak. Saya hanya ingin bertemu dengan anak saya. Jadi, Malin manajer di perusahaan itu adalah anak ibu? Iya. Ibu yakin? Bagaimana mungkin saya tidak mengenali anak saya sendiri, Pak? Ya, maksud saya... Bu, maksudnya Pak Polisi ini, kita ini kan kayak gembel. Jadi mana mungkin kita punya kenalan manajer perusahaan besar. Gitu loh, Bu. Bukan itu maksud saya. Tapi... Udah, Pak, akuin aja. Kita tahu diri kok. Kita ini emang orang miskin. Bang Malin itu juga dulunya miskin, Pak. Tapi nasibnya berubah. Beruntung dia. Ya kan, Bu? Perjalanan nasib yang telah membawa anak saya jadi orang sukses, Pak. Tapi bagaimanapun saya kan tetap ibunya, Pak. Kalau memang Malin adalah anak ibu, saya yakin
dia pasti akan kembali dan mencari ibu lagi. Soalnya mustahil kan seorang anak bisa melupakan ibu kandungnya sendiri. Tapi apa salah kalau saya ingin bertemu dengan anak saya sendiri, Pak? Sampai saya harus ditangkap sama satpam dan dibawa ke kantor polisi segala. Itu karena kehadiran ibu di sana dianggap mengganggu kenyamanan perusahaan itu, Bu. Ya jadi mereka punya hak untuk meminta ibu meninggalkan kantor mereka. Kalau memang benar Malin adalah anak ibu, ya rasanya aneh juga. Kenapa dia bisa membiarkan semua ini terjadi sama ibu? Soalnya Bang Malin itu udah berubah, udah lain. Nanti sudah. Ibu tinggal di mana? Ya mungkin saya bisa mengantarkan ibu pulang. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Jadi kita boleh pulang, nggak ditangkap. Ya enggak lah. Kalian kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ayo, Ti, kita pulang. Terima kasih, Pak. Permisi. Permisi, Pak. Mari. Ti, antar ibu ke kantor Bang Malin lagi ya. Aduh Bu, kita baru keluar dari kantor polisi. Jangan cari penyakit, kenapa sih? Ini kan jam pulang kantor, Ti. Kita tidak usah masuk, di luar saja. Siapa tahu bertemu. Bu, jangan cari gara-gara Bu. Ibu harus terima kenyataan kalau Bang Malin itu udah nggak mau ketemu sama Ibu. Tidak mungkin, Ti. Tidak mungkin. Bu, Ati tuh ngerti perasaan Ibu. Tapi Ibu harus terima kenyataan kalau Bang Malin itu nggak mau lagi ketemu sama Ibu. Bang Malin itu udah nggak mau ngakuin masa lalunya yang pahit, yang miskin. Saya mau tahu, kenapa kamu tiba-tiba suruh saya pecat si Lili? Ya karena kamu, Tik. Kok karena saya? Ya saya lihat kamu nggak ada kecocokan sama dia. Kamu marah-marah terus, buat apa dipertahanin? Gitu. Kan pembantu di Jakarta banyak, kalau nggak cocok ya tinggal cari gantinya. Kamu mau stres setiap hari karena dia? Tapi sebetulnya si Lili sih oke-oke aja. Cuma Ya udahlah, sekarang tinggal minta mama cari penggantinya. Saya ngelakuin ini karena kamu loh, Tik. ya udah, nanti saya bilang mama untuk suruh cari pembantu baru. Udah dapat kabar belum? Kabar apa? Kabar dari papa kamu. Apa Pak Wali Kota bisa hadir ke acara saya atau enggak? Ya udah, besok saya telepon papa lagi. Bilangin sama papa kamu, kalau Pak Wali Kota hadir ke acara saya itu penting banget buat saya. Kalau saya sukses, kamu juga ikut bangga sama saya. Dan saya ngelakuin ini untuk kamu. Iya. Besok saya telepon papa. Sekarang kita makan dulu. Jangan ngomong kerjaan terus dong. Iya. Apa benar, Tante? Ada anak yang lupa sama ibu kandungnya sendiri? Ya nggak mungkin lah, Den. Kalaupun itu ada, bisa kena sial 7 turunan tuh anak. Emangnya kenapa kamu tanya seperti ini? Tadi siang, ada seorang ibu yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lili? Kamu? Saya diberhentikan kerja oleh majikan saya, Bu. Kamu dipecat lagi? Lili. Salah apa lagi sih yang kamu buat? Masa berhenti berkali-kali bekerja seperti ini sih? Biar saya bicara sama Lili, Tante. Kamu dipecat karena saya. Benar. Soalnya majikan kamu kelihatannya kurang suka sama saya waktu saya datang tempo hari. Benar bukan karena kamu kok. Lantas karena apa dong? Seseorang dipecat pasti ada alasannya dong. Tapi saya juga nggak tahu alasannya apa. Saya juga benar-benar nggak tahu kenapa saya dipecat, Den. Bu, makannya nggak dihabisin, Bu. Ibu tidak lapar, Ti. Ati makan aja. Dasar garung beras. Kalau ibu nggak mau makan, itu jatah gue. Lagian lu belum makan udah dikeluarin. Yaudah, pokoknya itu buat gue. Ya kali duluan gue. Ibu sholat dulu ya. Emangnya kejadian apa sih sampai ibu nggak mau makan? Biasa soal Bang Malin. Tadi kita diusir sama satpam. Terus kita dibawa kantor polisi. Yang bener loh. Ya bener. Gua mah nggak habis pikir. Ibu nggak kapok-kapok. Makin bikin sakit hati aja.
Gua aja yang bukan saudara Bang Malin sakit hati, apalagi ibu. Dasar Bang Malin. Dia lupa sama janji-janjinya. Janji sama siapa? Sama gua. Jangankan janji mak lu. Mamanya yang lahiran aja dia lupa. Janji malu lagi. Mantul lu. Banyak ngomong lu. Pakai libu tuh. Pakai gue ya. Weh, manjul lu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya. Kalau saya telah berbuat salah pada Malin anak saya, ya Allah, bukakanlah pintu hati dia untuk bisa memaafkan saya. Berilah saya kesempatan untuk bisa bertemu dan meminta maaf pada anak saya. Amin. Kamu sepertinya percaya betul sama si Lili. Padahal kenal juga baru. Denny, kamu jangan gampang tertipu dengan wajah yang cantik dong. Maksud Tante? Tante tahu wajah Lili itu memang lebih cantik dibandingkan dengan pembantu-pembantu yang lain. Justru itu kamu harus hati-hati, Den. Karena dia bisa memanfaatkan kecantikan wajahnya untuk bisa memikat kamu. Ya nggak mungkin lah, Tante. Kenapa kamu bilang tidak mungkin? Dari pengalaman Tante, Den, banyak pembantu rumah tangga yang berusaha untuk memikat majikan laki-lakinya. Tapi saya yakin Lili nggak akan melakukan hal itu, Tante. Tuh kan, kamu belain dia lagi. Ya sudahlah, Tante mau bicara sama dia sekarang. Saya juga nggak tahu, Mbak. Barangkali nyonya kamu itu cemburu loh kalau suaminya kamu pikat. Masya Allah, mana mungkin saya. Demi uang, segala sesuatu mungkin saja bisa terjadi. Ibu. Kalian keluar sebentar. Kamu ingat apa yang saya bilang? Ingat, Bu. Saya minta maaf sekali, Bu. Saya sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Tapi saya diberhentikan. Dengar ya, Li. Perusahaan saya adalah perusahaan jasa. Jadi, saya harus memberikan kepuasan kepada langganan saya. Kalau mereka tidak puas, reputasi agen penyalur tenaga kerja saya akan jadi rusak. Dan mereka tidak akan mengambil lagi pembantu dari saya. Tolonglah, Bu. Beri saya kesempatan sekali lagi. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Dan insya Allah saya tidak akan mengecewakan Ibu lagi. Oke. Kalau kamu macam-macam, kamu akan jadi gembel di pinggir jalan. Ingat itu. Iya, Bu. Satu hal lagi. Kamu harus tahu. Kamu jangan coba-coba untuk memikat ponakan saya. Karena Denny itu tidak pantas berdampingan sama kamu. Denny itu berasal dari keluarga baik-baik. Dan dia tidak pantas berpacaran sama pembantu seperti kamu. Kamu jangan mimpi ya, Li. Kamu jangan merusak masa depan Denny. Paham itu? Iya, Bu. Yang bener kamu. Serius. Yes. Yes. Kamu tahu ini impian aku kan, sayang? Makasih ya, sayang. Serius kan? Aku senang banget, sayang. Ya udah, sekarang aku mau ngasih tau ke bos aku dulu ya. Makasih, sayang. Dadah. Pak, saya ada kabar bagus, Pak. Pak Wali Kota bersedia menghadiri acara pembukaan klinik Pak Sony. Wah, bagus sekali, bagus. Silakan duduk. Hebat. Kamu betul-betul hebat. Pak Sony pasti senang mendengarnya. Halo, Pak Sony. Saya ada kabar baik. Bapak Wali Kota bersedia menghadiri pembukaan klinik baru itu. Ya. Semua berkat usaha pendekatan Malin.
Bagaimana? Sebentar. Pak Sony mau bicara langsung sama kamu. Halo? Makasih, Pak. Makasih. Bukan apa-apa, Pak. Emang kebetulan saja saya dekat sama Pak Wali Kota. Saya sudah dianggap saudara sendiri sama dia. Kenapa, Pak? Boleh, boleh. Oke, Pak. Yuk, makasih. Sejak pertama saya mengenal kamu, insting saya mengatakan bahwa kamu akan menjadi orang sukses. Dan ternyata insting saya itu benar. Ini belum apa-apa, Pak. Maksud kamu? Ya mungkin orang lain ngeliat saya dalam situasi saya sekarang, saya adalah orang yang sukses. Cuman bagi saya sendiri ini adalah baru permulaan, Pak. Ambisi itu bagus, Lin. Tapi hati-hati, ambisi itu juga bisa menyebabkan orang tergelincir dan celaka. Kamu harus ingat itu. Kamu harus bisa kendalikan ambisi kamu itu. Aku ke ruang kelas dulu ya. Aku ada mata kuliah hari ini. Oh, ya udah. Kamu tunggu aku di kantin ya. Ya udah. Dadah. Ruth. Udah berapa lama kamu sama dia? Itu bukan urusan kamu. Ruth. Gue lebih tahu lu daripada dia. Udah deh, Tik. Kamu nggak usah ngurusin aku sama pacar aku. Kamu urusin aja suami kamu. Brengsek. Akan gue buktiin kalau cewek itu nggak pantas buat lo. Dan cuma akan bikin lo malu, Ruth. Kasihan amat, Bu. Kan udah tanggung. Sebentar lagi udah jadi sarjana. Ya habis gimana lagi? Kalau nggak punya gelar sarjana, mau kerja apa nanti, Bu? Semoga aja anaknya nggak jadi pengangguran. Jangan khawatir. Jadi sarjana atau tidak, takdir itu kan di tangan Allah. Pagi, Bu Jena. Pagi, saya mau mengantar dagangannya. Iya. Saya hitung dulu ya. Barusan Ibu bilang apa? Saya bilang, Ibu jangan khawatir. Walaupun anak kita bukan sarjana, yang penting kita selalu berdoa pada Allah. Insya Allah anak kita pasti jadi orang yang sukses. Kalau cuma modal doa, Bu, mana bisa sukses? Sukses itu kan perlu pendidikan, perlu koneksi. Kalau Ibu tidak percaya, ini buktinya. Ini anak saya, dia sudah menjadi orang sukses. Ini anak Ibu? Iya, namanya Malin. Dia bukan sarjana, Bu. Tapi dulu dia merantau dari kampung ke Jakarta. Dan saya selalu mendoakan dia. Alhamdulillah sekarang dia menjadi orang yang sukses. Tuh, duduk dengan Pak Wali Kota. Ibu mimpi kali. Yang bener aja, Bu. Masa anaknya sukses begini, ibunya masih jualan kue? Ngapain sih lo masih ngurusin si Rudi? Dia kan mantan gue. Iya, tapi kan lo udah kawin, Tik. Lagian juga lo peduli amat sih mau si Rudi pacaran sama siapa, kek? Lo tau gak sih, tuh cewek bikin malu gue. Bikin malu lo gimana maksud lo? Ya gue gengsi dong. Rudi kan malah pacar gue. Masa sekarang ganti model kayak gituan? Kayak penyanyi dangdut kampungan. Aduh, Tika. Itu kan urusannya Rudi. Bukan urusan lo lagi. Dia mau pacaran sama siapa, kek? Iya, Tik. Kali aja Rudi berubah selera. Udah bosen pacaran sama cewek yang kayak lo. Alah, lu berdua udah deh. Mau bantuin gue apa enggak? Nah, gitu dong. Itu baru namanya sahabat gue. Lu mau ngerjain tuh cewek? Iya. Gue mau ngasih pelajaran sama tuh cewek. Ternyata kamu benar, Ti. Benar apaan, Bu? Bang Malin mungkin malu untuk bertemu dengan Ibu. Karena Ibu hanya seorang penjual kue. Akhirnya Ibu sadar juga. Ya udah, Bu, sekarang ini Ibu pasrah aja. Lupain Bang Malin. Toh Bang Malin juga lupa sama Ibu. Tidak mungkin, Ti. Bang Malin tidak mungkin lupa pada Ibu. Ibu justru sedang berusaha untuk berubah. Maksud Ibu? Ibu akan mencari pekerjaan lain, dan Ibu tidak akan menjadi penjual kue lagi. Cari kerja. Yang sekolahnya tinggi aja susah, Bu. Apalagi Ibu dari kampung. Kamu jangan meremehkan Ibu. Siapa tahu Ibu dapat rezeki, ada kesempatan. Insya Allah Ibu dapat kerja. Ya,
kerjaan paling-paling juga cuma jadi pembantu atau tukang cuci. Lebih baik ibu dagang kue aja deh, Bu. Penghasilan lebih gede daripada gaji pembantu. Udah, nanti mau jalan nyemir. Kamu sekalian keliling ya, siapa tahu bertemu dengan Lili. Yeah. Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam. Agen penyalur pembantu begitu, selamat siang. Selamat siang, Tante. Ini Denny. Denny? Tante kira ada yang menjadi pembantu. Ada apa, Den? Enggak, map saya ketinggalan di rumah. Saya taruh di laci di meja telepon. Saya bisa minta tolong Lili untuk mengantarkannya ke kantor saya nggak, Tante? Tolong ya, Tante. Soalnya saya perlu banget untuk bahan rapat siang ini, Tante. Ya udah, nanti Tante suruh Lili ke tempat kamu ya. Oke, makasih, Tante. Oke, sama-sama. Lili? Iya, Bu. Tolong antarkan map ini ke tempat kerjanya Denny. Ini ongkosnya. Permisi ya, Bu. Li? Ya? Ingat pesan saya. Walaupun Denny itu baik sama kamu, kamu jangan memanfaatkan kebaikan Denny. Ingat itu ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mai? Baik, Pak Sony. Silakan duduk. Apa kabar Jenny, Pak? Kamu nggak tahu kalau Jenny sudah kembali ke Singapura. Malin, saya mengundang kamu ke sini bukan untuk membicarakan soal Jenny. Tapi saya mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah berusaha untuk mengundang Pak Wali Kota datang di acara pembukaan klinik saya yang baru. Sebagai tanda terima kasih saya sama kamu, saya mau menawarkan posisi buat kamu. Posisi apa maksud Bapak? Yang jelas, posisinya jauh lebih enak dibandingkan dari tempat Pak Niko. Saya yakin kamu pasti mampu untuk menjadi seorang managing director. Managing director? Ya. Terima kasih atas tawarannya, Pak. Saya akan pertimbangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Li. Ibu suruh saya antar map ini. Makasih ya. Saya permisi dulu ya. Oh, tunggu. Duduk dulu, bentar. Sekarang kan jamnya makan siang. Kamu sudah makan belum? Belum. Kita makan di warung sebelah ya. Satenya enak banget. Makasih, Den. Tapi lebih baik saya pulang aja ya. Ayo dong. Kamu kan belum makan. Tapi saya takut Ibu nungguin saya. Kamu nggak usah takut. Nanti saya akan bilang sama Tante. Saya akan minta izin sama Tante. Mau ya? Yuk. Ngapain sih kamu pertimbangan segala? Kenapa nggak langsung kamu terima tawaran itu? Ini kan kesempatan bagus buat kamu. Saya tahu, Tik. Cuman saya mesti bicara dulu sama bos saya, Pak Niko. Kamu nggak perlu minta izin sama bos kamu. Ini demi karir kamu, masa depan kamu, Lin. Kamu kan bisa tinggalin kapan aja perusahaannya Pak Niko. Saya tahu, tapi saya masih mau. Udahlah, Lin. Lebih baik sekarang segera kamu bikin surat pengunduran diri dan terima itu tawaran. Dengerin saya sekali ini aja. Kamu nggak bakal nyesel. Udah ya, Lin ya. Saya ada kuliah nih. Saya pengen malam ya. Oke, bye. Aku kesandung. Makanya kalau jangan pakai mata dong. Tuh mata jangan cuma di make upin doang, tapi dipakai. Gua kan udah minta maaf sama lu. Kenapa lu nyolot kayak gitu? Udah salah, masih nyolot lagi. Lu tahu nggak siapa gue? Gue tahu siapa lu. Lu mantan pacarnya Rudy kan? Nah, lu kan udah tahu gue siapa. Harusnya lu hormatin gue dong. Gue harus hormatin lu. Emangnya lu siapa? Emangnya lu anak presiden? Lu mau apa sih? Apaan kalian? Berkelahi di kantin.
Sekarang kalian berdua ikut saya ke ruang dekan. Sebetulnya siapa yang memulai semua ini? Dia, Pak. Lu yang mulai duluan sama gue. Dia, Pak, yang mulai duluan, Pak. Tapi kan saya nggak sengaja. Bohong, Pak. Dia memang sengaja, Pak, menjatuhkan makanan ke Kartika. Kalian melihat kejadiannya? Iya, Pak. Kami melihatnya. Bohong, Pak. Itu fitnah. Dia yang menjegal kaki saya. Dan yang memulai perkelahian itu adalah Kartika, Pak. Udah deh, ngaku aja. Jelas-jelas ada saksinya kita berdua, ya kan? Bohong lagi, Pak. Bukan Kartika yang memulai semuanya. Betul, Pak. Malahan dia numpain makanan sama saya, Pak. Kenapa kamu lakukan itu? Saya kan tidak sengaja, Pak. Baiklah, karena kamu sudah membuat keonaran di sini. Dengan terpaksa, saya memberi sanksi pada kamu. Ruth. Ajarin cewek lu sopan santun ya. Anak baru aja laganya sok tahu. Belum tahu siapa gue. Kok kamu bisa berantem sama dia sih? Mending lu tanya sendiri sama dia. Cewek liar kayak gitu lu pacarin sih, Ruth? Bikin malu doang, tau nggak? Mendingan lu putusin dia sekarang juga. Ruth, inget ya kata-kata gue. Kok kamu bisa berantem sih sama dia? Iya, aku sekarang diskors. Diskors? Iya. Lagian kamu tuh masih usul baru di sini. Kenapa bikin gara-gara sih? Bukan aku yang buat gara-gara. Ya terus kenapa Kartika kalau yang buat gara-gara. Kalau kamu nggak salah, terus kenapa kamu yang diskors? Kenapa? Kamu nggak percaya sama aku? Kamu belain mantan pacar kamu? Ya bukannya gitu, tapi... Putri! Put! Oh, kayaknya mereka udah mulai ribut tuh. Paling ntar lagi juga bubaran. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau beli baju yang ini berapa? 75.000, Bu. Bisa kurang harganya? Bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan Malin sekarang. Barangkali kalau saya berpenampilan pantas seperti ini, Malin tidak akan malu untuk bertemu dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepi banget, Rip. Gue cuma dapat 15.000. Nih, gue dapet segini. Dapet dari mana lu? Kan lu sekolah, Rip. Selama 3 hari, gue bantuin orang untuk ngerumput. Dapet segini deh. Rumput sekolahan? Iya. Rif, Ti. Hah? Ibu? Pantes kan? Pantes sih pantes. Tapi, kok ibu pakai pakaian kayak begitu sih? Gimana, Ti? Ibu mau kemana pakai baju kantoran begini, Bu? Ibu memang mau ke kantor. Ibu mau ke kantor? Emangnya ibu dapat kerjaan? Ibu mau ke kantornya Bang Malin. Kan sudah bilang, Bu. Iya, Ti. Ibu dengarkan kata-kata kamu. Kamu kan bilang kalau ibu harus bisa menerima kenyataan karena sekarang Bang Malin berubah. Nah, justru karena kenyataannya begitu, ibu mengikuti perubahan itu supaya Bang Malin tidak malu kalau bertemu dengan ibu. Ibu berubah penampilan gini karena Bang Malin? Jangankan merubah penampilan, Rif. Ibu akan melakukan apa saja untuk membahagiakan hati anak ibu. Ibu pergi dulu ya. Hati ikut. Ikut dong, Bu. Saya mendukung kamu, Lin.
kamu harus ambil kesempatan emas ini. Saya terima kasih banyak, Pak. Tadinya saya takut kalau saya meninggalkan Bapak akan kecewa. Ini bisnis. Saya bisa mengerti. Kalau saya jadi kamu, saya juga tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Terima kasih banyak, Pak. Kalian tunggu di sini saja, biar ibu yang masuk sendiri. Ntar kalau ibu diusir gimana? Ya besok kita coba datang lagi. Iya betul. Tunggu ya. Ibu anak sama aja, keras kepala. Beda. Kalau ibu itu baik hati, nggak kayak Bang Malin, buruk hati. Nah, udah tunggu di bawah yuk. Ayo. Malin? Ibu mau minta maaf. Ibu sudah merestui pernikahan kamu. Lin? 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 Ibu betul-betul minta maaf, Lin. Kamu mau kan maafkan ibu? Ibu betul-betul minta maaf. Minggir! Lin? 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 Tunggu ibu, Lin. Siapa dia? Nggak tahu. Orang gila paling. Jalan, Pak. Ya Allah. Begitu sakitkah hati anakku sampai dia tidak mau memaafkan? Maafkan ibu, Lin. Ibu betul-betul merestui pernikahanmu. Selamat ya sayang. Ini semua juga karena kamu, Tik. Saya terima tawaran dari Pak Sony karena nasihat kamu juga, kan? Kamu juga jangan lupa tentuin gaji kamu dan semua fasilitas yang kamu terima nanti dari Pak Sony, ya? Yang jelas, kalau saya pindah kantor, Ibu dan Arif tidak bisa mendatangi saya lagi. Hei! Sudah jam berapa sekarang? Cuma ngantar barang begitu saja kok lama amat sih? Anu Bu, tadi Denny ngajak saya makan siang. Apa? Denny ngajak kamu makan siang? Dan kamu menerimanya? Kamu lupa ya dengan kata-kata saya? Saya kan sudah bilang, jangan deket-deket sama ponakan saya. Saya cuma... Sudah, jangan banyak omong kamu. Sekarang saya tahu di mana saya akan menempatkan orang seperti kamu. Saya bilang, Bu, Ibu nggak pernah percaya sih sama saya. Tapi apalagi salah ibu, Ti. Ibu tadi sudah minta maaf. Tapi ibu malah didorong sampai ibu jatuh. Ibu sekarang sabar ya. Sekarang kan ada saya sama Mbak Ati. Iya, Bu.
Anggap aja kita ini penggantinya Bang Malin, Bu. Ibu juga bersyukur. Alhamdulillah, Ibu dipertemukan dengan kalian. Ibu sendiri tidak tahu bagaimana nasib Ibu kalau Ibu tidak bertemu dengan kalian. Bu, sekarang kita pulang yuk. Soalnya saya ada kerja malam. Kamu kerja apa malam-malam begini, Rif? Jual tiket, jadi calo. Untungnya gede, Bu. Tiket apaan, Rif? Ada deh. Waalaikumsalam. Denny, kok pulangnya telat sih? Iya, lembur soalnya. Tadi ada meeting mingguan. Oh. Lili mana, Tante? Wah, baru pulang aja udah nyanyiin Lili. Saya habis beliin buku buat Lili. Katanya Lili suka baca buku tentang politik dan hukum. Lili ada kerjaan malam ini, Den? Lili kerja? Iya. Maksud Tante dapat majikan baru untuk Lili gitu? Bukan. Ya cuma kerja harian. Ya lumayan lah untuk nambah-nambah. Kebetulan kenalan Tante perlu pelayan baru untuk restorannya malam ini. Ya katanya sih untuk acara khusus. Dan khusus malam ini mereka perlu pelayan ekstra. Ya udah, kamu mau di sana. Tante mau nyiapin kamu makan malam ya? Nggak usah, Tante. Malam ini saya piket soalnya. Saya kesini cuma mau mandi sama ganti baju aja. Habis ini saya langsung balik lagi ke pos. Acara apa sih emangnya, Tik? Saya mau datang ke pembukaan klub teman saya. Hah? Cepetan mandi sana. Aduh, saya capek, Tik. Kalau kamu pergi sendiri gimana? Kamu kok gitu sih? Tega banget nyuruh saya pergi sendirian. Kalau nanti di sana saya digunain cowok gimana? Ya udah, saya ikut. Rip, itu pertunjukan apaan? Kalau dangdut mau ngikut dong. Dangdut. Gua kagak tahu nih pertunjukan apaan. Soalnya pakai bahasa Inggris. Di tiket satunya berapa? 70.000. Hah? 70.000? Bisa makan 3 hari kita tuh. Maklum. Ini yang nonton orang gedongan. Bukan kayak kita. Yaudah deh. Sekarang gua berangkat dulu ya. Lumayan nih komisinya. 1 ke 2 goceng. Bagi lu ntar. Tolong pamitin sama ibu ya. Iya. Gua nggak mau kayak Bang Malin. Ya belagu lu apa anjur, hati-hati lu. Seorang gadis menderita amnesia sehingga lupa pada masa lalunya dan lupa pada dirinya sendiri. Ari udah pergi, Bu. Ibu kenapa ngelamun? Ibu tidak melamun. Ibu sedang berpikir tentang isi berita yang Ibu baca. Ti, kamu tahu penyakit Amerika? Itu kan nama negara, Ti. Ini penyakit apa ya? Amnesia. Kamu tahu? Ya, Ati mah taunya penyakit cuman masuk angin, cacar, kudis, kurang, kutu air. Penyakitnya susah banget namanya. Penyakit orang gedongan ya? Apa mungkin Malin menderita penyakit amnesia? Hah? Iya, Ti. Bang Malin kan lupa pada ibu. Dan kamu bilang dia lupa masa lalunya. Mungkin saja dia menderita penyakit amnesia, Ti. Emang ada penyakit yang bisa ngelupain masa lalu? Nih buktinya kisah nyata. Tuh, gadis menderita amnesia sehingga lupa masa lalu dan dirinya sendiri. Mungkin saja kan Bang Malin menderita ini. Karena dia nggak mungkin melupakan ibu, Ti. Tidak mungkin itu. Ya Allah, kasihan Malin. Ya, ibu udah digituin masih kasihan juga. Ti, namanya juga orang sakit. Kita harus mengerti. Dia kan tidak tahu apa yang dilakukannya. Kita harus cari informasi, Ti. Tentang penyakit ini, bagaimana cara menyembuhkannya. Sehingga kita bisa menyembuhkan Malin. Supaya dia ingat kita lagi. Ah, ribet ah. Baca aja nggak bisa mau cari informasi. Aku mau nyusul Arif ah. Siapa tahu bisa jadi calo. Ya, Bu ya. Assalamualaikum. Tiket, ayo beli tiket.
Mau beli tiket. Berapa? 2. Ya, sabar. Kasih ya. Iya. Aduh, beli tiket lagi ya, beli tiket. Mau beli tiket? Apaan sih, nih gue udah punya tiket. Woi, mentang-mentang punya tiket dorong-dorong. Anak pejabat bukan juga. Itu kan mobil pemaling. Kok dari sini sih? Lili, Ya, Pak. kamu layani meja 10, 11, dan 12. Dan ingat, kalau dapat tip, semua dimasukkan di kotak. Selesai acara baru dibagi rata, paham? Sekarang silakan mulai kerja. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Mau pesan minuman apa? Kamu anak baru ya? Saya baru lihat kamu di sini. Wah. Cantik juga kamu. Lain sama pelayan yang lain. Wih. Bapak mau pesan minuman apa? Boleh lihat menunya? Kamu jangan munafik begitu dong. Sudah seharusnya sebagai pelayan itu menservis tamu, ya? Jadi kamu nggak harus melayani minuman aja, tapi harus memuaskan tamu dan mau disuruh apa aja. Kalau Bapak belum mau pesan, saya ambil lagi aja menunya ya. Sini kamu. Ayah. Pak. Sini. Tolong, Pak. Sini. Tolong, lepasin, Pak. Apaan sih? Lin. Kamu bikin malu saya. Tapi Pak, tamu itu mau berbuat kurang ajar sama saya. Mestinya kamu tahu dong, tempat ini tempat apa? Kamu berani kerja di sini, berarti berani terima resikonya. Resiko? Berlagak bodoh lagi kamu. Ini nightclub, berarti tugas dari pelayan melayani semua tamu-tamu saya. Saya minta berhenti saja, Pak. Apa? Kamu minta berhenti? Saya nggak tahu kalau tamu-tamu di sini diizinkan untuk berbuat mesum. Jadi kamu pikir tempat ini tempat mesum? Maaf, Pak. Tapi kalau tamu diizinkan untuk melecehkan pelayannya, itu namanya mesum. Lebih baik saya nggak kerja dan saya nggak makan dibanding mengorbankan harga diri saya. Dasar orang kampung kamu. Kamu tidak tahu dunia modern, tidak tahu dunia malam. Kamu pikir kamu ini apa? Asal tahu aja ya. Ujang, panggil polisi. Polisi? Lin, itu kayak teman saya deh. Mana? Itu, saya kesana sebentar ya. Hai, Mit. Hai, Tika, apa kabar? Aduh, selamat ya udah dibuka bar kamu, keren banget deh. Aduh, thanks banget ya udah mau datang ke bar aku. Tapi Pak, saya nggak salah apa-apa, Pak. Ini cuma difitnah, Pak. Lili? Pak, jangan bahas saya, Pak. Tolong, saya benar-benar nggak salah, Pak. Tolong, Kamu Pak. saya. Demi Allah, Pak. Lili? Den. Kamu kenapa, Li? Den, tolong saya, Den. Saya dituduh mencuri dompet, tapi saya tidak melakukan itu, Den. Ya udah. Kalau kamu ngerasa kamu nggak salah, saya akan bantu kamu. Saya akan usut kasus ini. Saya mau ketemu sama manajer kamu. Mana dia? Ayo. Mau sok jadi pahlawan rupanya. Kalau memang tidak ada masalah, mana mungkin saya panggil polisi kemari, Pak? Apa ada saksi lain yang lihat kalau gadis ini mencuri dompet Anda? Jadi Bapak tidak percaya sama saya rupanya? Bukannya saya tidak percaya. Saya hanya menjalankan prosedur. Kami tidak bisa menangkap seseorang hanya karena laporan sepihak. Lagi pula gadis ini tidak punya catatan kriminal. Siapa bilang? Malin? Siapa bilang dia nggak ada catatan kriminal? Gadis ini pernah saya pecat dari rumah saya sebagai pembantu karena dia mencuri. Jadi Bapak dengar sendiri kan?
Jadi saya minta sekarang juga polisi membawa dia ke kantor polisi. Sekarang juga, Pak. Silakan. Silakan. Maafkan saya, Li. Tapi kamu berbahaya bagi saya. Karena kamu tahu siapa saya, asal-usul saya, dan kamu juga tahu di mana saya tinggal. Mungkin kalau kamu di penjara, kamu nggak akan bisa mengganggu dan mendatangi saya lagi.